Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan yang baik kali ini kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur masih diberikan nikmat olehnya sehingga kita masih dapat merasakan indahnya dunia sampai hari ini. Kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan Nabi akhir zaman dan merupakan Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad pula lah yang telah memberitahukan kita atau mengajarkan kita mana itu yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, dan juga mengajarkan kita mana jalan menuju ke surga dan mana jalan menuju ke neraka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang yang beriman kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya. Taubat siapa yang akan diterima kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi orang yang semasa hidupnya berbuat kejahatan, kezaliman, bahkan kita tidak pernah melihat satupun kebaikan yang ia lakukan, pada akhir hidupnya ia berada di jalan yang benar atau ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada pula orang yang semasa hidupnya selalu berbuat kebaikan, menjaga diri dari maksiat dan lain sebagainya, tetapi pada akhir hidupnya ia berada di jalan kesesatan atau dia berada pada kemaksiatan. Begitu pula dengan ajal. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar kita dapat kembali kepadanya dalam keadaan yang suci dan husnul khatimah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita bisa mengambil contoh ini dalam sebuah kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Di mana kisah ini telah disampaikan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abbas bin Sa'ad bin Malik bin Sunan Al-Khudri yang tertuang dalam karya Imam An-Nawawi yakni Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad SAW bercerita kepada umatnya, di antara umat sebelum kalian terdapat seorang pria yang membunuh 99 orang. Dan suatu ketika terbesit di hatinya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia berpikir atau dia bertanya-tanya, apa mungkin pintu taubat masih terbuka untuknya? Sedangkan ia merupakan seorang pembunuh, dan yang dia bunuh tidak sedikit, tetapi banyak sekali. Kemudian pertanyaan ini terus membebani hati dan pikirannya, sehingga ia pergi dan bertanya kepada orang-orang dan meminta kepada orang-orang tersebut untuk menunjukkannya orang yang paling alim di antara mereka. Kemudian pria ini diarahkan kepada seorang rahib. Jadi rahib di sini ialah merupakan ulama Yahudi pada saat itu. Kemudian ia datang ke rumah rahib tersebut. Ia bercerita kepada rahib tersebut bahwa ia telah membunuh 99 orang. Kemudian ia bertanya, apakah mungkin pintu taubat masih terbuka untukku?
Kemudian, apa jawaban dari sang rahib? Sang rahib ini menjawab, tidak ada. Langsung saja pemuda pembunuh ini pun marah dan kemudian membunuh rahib tersebut. Sehingga pada saat itu genaplah 100 orang yang telah dibunuh olehnya. Kemudian ia pun keluar dan mencari lagi rahib yang lain. Kemudian ia justru bertemu dengan orang alim yang lain. Kemudian ia bercerita kepada orang alim tersebut tentang apa yang telah ia perbuat. Kemudian ia bertanya, apakah mungkin pintu taubat masih terbuka untukku? Kemudian jawab seorang alim ini, ya, siapa yang menghalang-halangi untuk bertaubat? Segeralah pergi dari negaramu ke negara sana. Di sana terdapat orang-orang yang soleh. Sungguh negaramu telah memberikan dampak yang buruk kepadamu. Mengikuti saran dari seorang yang alim ini, pria yang telah membunuh 99 orang tersebut kemudian hijrah dari negerinya ke negeri yang disarankan oleh seorang alim ini. Di persimpangan jalan, seorang pembunuh ini meninggal dunia. Kemudian datanglah 2 malaikat. Yang pertama yakni malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua malaikat ini berebut akan pria pembunuh ini. Malaikat rahmat berkata, ia telah bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Kemudian malaikat azab ini berkata, tetapi ia belum mengerjakan suatu kebaikan apapun. Kemudian turunlah sosok malaikat yang berwujud manusia menjadi penengah di antara kedua malaikat ini. Kemudian kedua malaikat ini pun bersepakat bahwa malaikat yang berwujud manusia ini menjadi penengah di antara mereka. Kemudian malaikat yang berwujud manusia ini berkata, ukurlah jarak di antara tanah. Maksud tanah sini adalah tanah tempat pria ini meninggal. Dan perhatikan jaraknya. Jarak mana yang paling dekat, maka di posisi itulah ia tinggal. Nah, kemudian saat kedua malaikat ini mengukur jarak tanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi, tempat asal pria pembunuh ini, untuk menjauh. Kemudian saat selesai diukur, didapatlah bahwa pria pembunuh ini lebih dekat 1 jengkal ke arah negeri yang ia tuju. Maka dari situlah malaikat rahmat yang menemani jiwanya. Sahabatku yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini memberikan kita semangat dan harapan, memberikan orang-orang yang beriman suatu harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang telah ia perbuat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Allah mengingatkan, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dalam agamanya, selalu istiqomah di jalannya, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, serta kita amal perbuatan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.